Salam semesta. Apa kabar sahabat Mas Toong? Jangan bosan-bosan ya ketemu dengan Mas Toong lagi. Karena masih banyak nih video yang akan Mas Toong upload ya menjelang tahun 2025. Ya, pembahasan tentang ramalan sio, pembahasan tentang energi dan aura gitu ya. Kemarin juga Mas Toong baru upload tentang aura suami istri ya. Silakan ditonton, itu bagus sekali ya, tentang kenapa ada istilah ada suami pembawa hoki, ada istri pembawa hoki ya. Apa itu gitu ya. Silakan ditonton, semua ada jawabannya di video yang sudah Master Ong upload ya. Jadi video-video Master Ong itu sengaja memang ingin agak berkualitas gitu ya, bisa menambah pengetahuan dan sebagainya. Dan kali ini, di video kali ini, Mas Ong ingin membahas tentang salah satu tips Feng Shui yang sebenarnya cukup kuno ya. Dan Mas Ong kenapa angkat di sini, karena kemarin baru ada yang konsultasi tentang hal ini gitu. Namun sebelum Mas Ong bahas, seperti biasa, lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya ya. Dan berikan stiker super thanks ataupun join membership di channelnya Mas Toong. Oke. Terima kasih juga ya buat yang baru datang ke channel Mas Toong. Silakan di subscribe. Nah, sekarang kita bahas tentang sesuatu yang ilmu Feng Shui yang cukup kuno ya. Yang sebenarnya mungkin zaman sekarang tuh jarang sekali orang perhatikan gitu ya. Namun Mas Toong kaget karena kemarin ada yang konsultasi malah nanyanya hal ini gitu ya. Penasaran kan apa itu? Yaitu Feng Shui tentang tempat uang atau dompet atau juga tempat uang di toko ya. Nah, menarik kan? Karena ini sebenarnya ilmu yang tua ya. Zaman dulu kalau misalnya kita buka toko nih, zaman dulu ya, punya toko itu tempat uang, menerima uang, karena zaman dulu kan masih pakai cash semua ya. Tidak kayak zaman sekarang udah ada mesin kasir canggih gitu. Sudah bisa bayar pakai kartu kredit, bisa QRIS, bisa macam-macam gitu. Jadi tidak semua orang bayar pakai uang cash lagi gitu. Tapi kalau zaman dulu kan, kayak misalnya orang tua saya dulu, orang tua Master Ong, dulu juga kita buka toko ya, itu ada laci uang ya. Nah, laci uang buat terima uang itu ya ada kekhususannya gitu ya. Jadi dulu meja tempat kayak tempat kasir itu juga kita atur Feng Shui-nya harus hadapnya kemana ya. Tentu saja biasanya secara Feng Shui meja kasir itu biasa hadap keluar gitu ya. Hadap ke, misalnya kalau orang buka toko atau buka rumah makan ya, dia biasanya ada di apa istilahnya, di belakang gitu, lihat ke depan ya. Tujuannya pertama juga sebenarnya untuk pengawasan juga. Jadi secara tidak langsung kasir juga bisa mengawasi orang-orang yang lagi makan gitu ya. Kalau misalnya kita taruhnya di bagian depan kan agak susah juga ya ngelihatnya begini gitu, nggak alami gitu ya. Kesannya kayak seolah-olah dipaksakan untuk melihat. Namun zaman sekarang kan sudah ada CCTV juga ya. Jadi mungkin udah tidak terlalu mempermasalahkan itu. Nah, yang menarik adalah kemarin ini ada yang bertanya sama Mas Ong tentang dompet ya. Dompet ya, bagaimana Feng Shui dompet ya. Mas Ong pribadi sendiri juga udah lama banget nggak pakai dompet ya. Kalau zaman dulu kita misalnya masih kuliah atau masih kerja, selalu kan ya dompet itu kita simpan di apa, di saku celana ya, atau di saku celana bagian depan atau bagian belakang gitu, atau ditaruh di dalam tas ya. Kalau sekarang mungkin banyak kan ditaruh di dalam tas gitu ya. Dan bahkan mungkin sekarang juga model dompet juga macam-macam. Ada yang modelnya panjang, ada yang modelnya kotak, ya ada yang modelnya seperti kayak apa ya, dompet yang sudah kayak sekaligus dengan tasnya gitu ya. Dan itu yang cowok, yang cewek lebih banyak jenisnya lagi gitu ya. Nah, kemarin kebetulan ada yang bertanya dengan Mas Toong tentang dompet ya. Jadi dia ini punya satu dompet yang dia sangat sukai gitu ya, yang sangat dia senang. Dompet ini modelnya memang segi empat ya, warnanya coklat ya gitu misalnya, contoh ya. Nah, itu dompet yang kesayangan dia gitu, dan dia merasa bahwa selama dia menggunakan dompet itu rezekinya bagus sekali gitu, lancar gitu ya, sehingga
dia sangat sayang sama dompet itu ya. Ya Mas On juga rada-rada bingung juga ya memang, tapi memang ada yang begitu gitu ya. Ada orang yang memang suka satu barang tertentu, terus sudah nyaman ya, dan dia merasa bahwa kalau nggak ada itu ya kayaknya kurang afdol gitu ya, kurang pas gitu. Nah, dia punya sebuah dompet yang sudah dia gunakan sekian tahun dan dia merasa nyaman. Dan katanya sejak dia menggunakan dompet itu, eee, pekerjaan dia berjalan dengan lancar, hoki dia bagus terus gitu ya, keuangannya berjalan dengan lancar gitu. Nah, akhirnya sekarang ini dompetnya sudah mulai rusak gitu ya, karena kan kita kalau dompet, eee, apalagi cowok kan yang masukin di apa, di saku celana belakang atau saku celana depan gitu ya, sehingga ketekuk-tekuk lama-lama, mulai istilahnya terkelupas atau seletingnya rusak atau apapun lah itu ya. Nah, akhirnya dia ingin tukar nih ya, ingin ganti dompetnya ya. Nah, jadi kemudian dia konsultasi dengan Mas Ong. Ya, jadi cuma masalah dompet ya, konsultasi dengan Mas Ong, masalah tentang Feng Shui dompet ya, yang sudah jarang orang perhatikan ya. Pernah nggak kita dengar kata-kata bahwa dompet tuh nggak boleh kosong gitu ya, zaman dulu ya. Zaman dulu orang tua bilang, "Dompet kamu nggak boleh kosong ya, setidaknya adalah uang, selembar, 2 lembar, atau pokoknya nggak boleh kosong ya, sehingga nanti rezeki kamu itu, bisa terus ada," gitu ya. Nah, kemudian dompetnya harus bagus gitu, harus rapi gitu ya. Nah, ini juga ada benarnya. Contohnya misalnya zaman sekarang, ya kalau misalnya kita ketemu dengan relasi bisnis, ketemu dengan rekan-rekan yang lain, kalau misalnya dompetnya rusuh kan malu sendiri juga, ya. Kemudian rasa percaya diri bisa berkurang gitu ya, karena, nggak pede misalnya ketika mengeluarkan uang, mengeluarkan dompet tuh, dompetnya jelek atau butut gitu ya. Tentu aja kayak gitu ya. Makanya sekarang juga dompet juga ada yang dibikin macam-macam, model yang panjang ya, pernah lihat yang panjang gede ya, kemudian ditaruh di bagian belakang, jadi dari jauh udah kelihatan dompetnya. Itu yang senang mah tukang copet. Ya, begitu ngambil langsung bisa kena gitu ya. Kalau zaman dulu kita, dulu-dulu kalau punya dompet pun kita sembunyiin banget gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang taruh di belakang gitu ya, gede dompetnya panjang, dia kelihatan gitu. Itu kan sudah fashionable ya, jadi ada apa gayanya gitu. Nah, buat sebagian orang kaya memang ya cara-cara seperti ini masih punya pengaruh sih ya. Jadi ada rasa gengsi, misalnya dia keluarin dompet yang apalagi terbuat dari kulit, terbuat dari barang-barang yang mahal gitu ya. Kemudian dia apa, waktu dia bayar itu kelihatan sama rekan-rekan yang lain tuh, wih ini dompetnya mahal nih gitu kan ya. Kalau dompet dari kulit buaya biasanya itu kan mahal gitu. Nah, setelah kenapa sih, kan jadi tanda tanya juga ya, kok bisa dompet aja mempengaruhi rezeki gitu, hoki ya. Yang pertama adalah dompet itu kan bagian dari penampilan ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang dompetnya robek-robek sama orang ketemu dengan orang yang dompetnya bagus, kira-kira, dalam hati kita pikirannya apa? Pasti kita lebih, "Wih, ini yang dompetnya bagus, ini kayaknya orang kaya nih ya, banyak duit, dompetnya aja mahal nih," gitu kan. Sehingga, rasa percaya sama orang tersebut akan meningkat gitu. Beda sama kita lihat ada orang dompetnya udah jelek, robek-robek gitu kan, pasti kita juga berpikir, "Ah, dia nggak punya uang nih, beli dompet aja nggak bisa," gitu kan, seperti itu. Nah, itu secara penampilan saja sudah berpengaruh. Kemudian secara energi, ya, jadi uang pun ya, uang itu punya jiwa, ya. Nah, ini kan konsep baru nih. Uang itu punya jiwa. Kalau misalnya kita orang yang tidak bisa menghargai uang, maka biasanya ya, uang itu juga datangnya tersendat-sendat. Nggak menghargai uang itu contohnya apa? Kita menghambur-hamburkan untuk hal yang nggak penting. Kita jarang bersedekah. Kita jarang menggunakan uang untuk hal-hal baik. Ya, hanya kita pakai uang untuk kepuasan pribadi saja. Nah, tentu saja itu adalah cara yang tidak menghargai uang. Kalau kita tidak pernah menghargai uang seberapapun nilainya, maka uang pun tidak akan menghargai kita, sehingga uang pun tidak akan datang atau hadir ke dalam hidup kita. Jadi uang itu adalah benda yang hidup, punya jiwa, harus diperlakukan dengan baik. Ya, kalau misalnya kita
memperlakukan uang dengan baik, dengan menghargai uang, ya menghargai ya, bukan memuja ya, memuja lain lagi dong ya. Menghargai uang, hargai uang itu artinya kalau kita beli makanan, makanan harus kita habisin ya. Kalau misalnya kita beli sesuatu, sesuatu itu harus diguna. Jadi jangan foya-foya yang nggak jelas gitu, apalagi yang merusak diri sendiri ya. Nah, kalau misalnya satu orang itu hal kecil, uang kecil bisa dipercaya, pasti uang besar juga akan datang gitu kan, logikanya demikian. Nah, terus sekarang dompet-dompet ini tentu saja ada warna-warnanya kan ya. Ya, warna-warnanya beda-beda nih fungsinya, ya kan? Penasaran nggak? Kalau penasaran, bagi yang ingin konsultasi tentang dompet atau aksesoris lainnya, silakan konsultasi dengan Master Ong. Yang Master Ong tidak jelaskan di video ini nanti terlalu panjang. Ya, jadi kalau ada yang ingin menggunakan Feng Shui dompet, Feng Shui tempat uang, silakan konsultasi dengan Master Ong. Nanti Master Ong jelaskan sesuai dengan sio kalian, sesuai dengan elemen yang kalian miliki, sehingga lebih tepat warnanya apa, bagaimana memperlakukannya dan sebagainya. Nah, kembali ke topik tadi, sahabat Master Ong yang konsultasi tentang dia mau ganti dompet baru ya. Jadi dompet yang lama sudah menemani dia sekian tahun, dia merasa sayang. Tapi karena udah rusak, dia harus beli yang baru. Nah, yang dia khawatirkan adalah setelah beli yang baru, dia tidak senyaman seperti yang lama atau tidak merasa ada hoki seperti yang lama. Ya. Bagaimana mentransfer antara dompet yang lama ke dompet yang baru sehingga kenyamanan dan kehokian dari dompet lama tetap terjaga, bisa berpindah ke dompet yang baru. Penasaran nggak? Ya, Mas Ong nggak mau buka deh rahasianya di video ini ya. Karena ini sifatnya pribadi sebenarnya ya. Dompet bisa memancing hoki ya. Bisa juga membuat hoki itu menjauh. Pengen tahu kan bagaimana caranya? Silakan konsultasi dengan Master Ong, hubungin Instagram Master Ong, nanti dijadwalkan ya bagaimana memperlakukan dompet ya, memperlakukan uang, memperlakukan tempat penyimpanan sesuai dengan Feng Shui energi untuk menarik rezeki yang berkesinambungan tiada henti ke dalam hidup kita. Ya, believe or not terserah. Bagi yang nggak percaya nggak apa-apa. Ya Mas Ong menuntut semua orang percaya. Ada yang komen, saya nggak percaya nih, ya terserah gitu ya. Kalau nggak percaya, udah jalani hidup masing-masing gitu ya. Tapi kalau boleh percaya silakan ya. Kalau nggak mau percaya, nggak percaya tentang Feng Shui ya silakan, ya nggak apa-apa. Ya paling kita ketemu lagi tahun depan nih kamu masih seperti itu aja, sedangkan orang lain berkembang gitu ya. Terserah gitu ya. Dan apa istilahnya? Ini kan pilihan hidup gitu ya. Kalau nggak percaya, kamu nggak ada kemajuan, ya udah nggak apa-apa. Itu kan urusan kamu sendiri gitu. Tapi bagi yang percaya silakan. Oke, buat sahabat Master Ong yang ingin konsultasi tentang dompet, bagaimana memperlakukan dompet, memindahkan dompet yang lama ke tempat yang baru dengan hoki yang sama dan warnanya apa yang cocok setiap sio. Kemudian juga bagaimana memperlakukan uang untuk mendatangkan rezeki yang melimpah, silakan konsultasi dengan Master Ong. Oke, demikian dulu video kali ini tentang dompet pembawa hoki. Sampai ketemu dan Master Ong tunggu ya. Hubungi Master Ong untuk konsultasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta. Bye-bye.